Hari ini adalah hari Pentakosta. Seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Bukan hanya orang Yahudi, ya, orang Kristen juga sedang penuh sukacita merayakan hari Pentakosta. Ya. Sebelum nanti kita akan terus membahas mengenai hari Pentakosta, kita buka Alkitab kita. Ya. Saya juga menyapa saudara kami yang ada di rumah, ya, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak yang ada di rumah, tetap di dalam sikap beribadah, dengarkan firman Tuhan supaya setiap kita diberkati dan memberkati. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 6 sampai ayat 8. Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai ayat 8. Saya akan membacakan, kita menyimak. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari Pentakosta, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya sudah diperingati. Hari Pentakosta sudah menjadi satu hari besar di dalam agama Yahudi, ya, dari ribuan tahun yang lalu. Dan hari Pentakosta itu merupakan satu dari 7 hari raya bagi umat Israel. Ada hari raya Sabat, hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, ya. Kemudian hari raya penyumpahan nafiri atau sangkakala, hari raya perdamaian atau Yom Kippur, dan hari raya pondok daun atau tabernakel. Ada 7. Dan satunya adalah hari raya Pentakosta. Dan hari raya Pentakosta ini merupakan hari raya pengucapan syukur, ya, bagi bangsa Israel atas panen gandum yang sudah mereka dapatkan. Tuhan perintahkan, oleh karena Tuhan memberkati hasil pekerjaan mereka, ya, hasil pertanian gandumnya diberkati Tuhan, dan karena panen yang baik, panen yang diberkati Tuhan, maka mereka harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini dirayakan selama 7 hari, ya, selama 7 minggu. Selama 7 minggu dari hari Paskah, ya, dari mulai hari kebangkitan Yesus, ya, selama 49 hari, ya, sampai ke nanti hari Pentakosta, hari yang ke-50, ya. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam tradisi orang-orang Israel, ya, sampai sekarang ini, ya, hari ini orang-orang Yahudi datang dari segala penjuru dunia, saudara. Ya, dimanapun ada orang Yahudi yang sudah berserak itu, mereka datang ke Israel, dan mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot atau festival panen raya ini atau hari Pentakosta ini. Ya, saya tidak tahu apakah karena COVID jadi ditutup. Ya, tapi kalau tidak ada COVID itu setiap tahun, ya, pada hari Pentakosta, hari raya panen raya ini, mereka datang dari seluruh dunia, ya, datang ke Yerusalem, dan mereka merayakannya. Mereka mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru, ya, umat Israel menghayati hari raya Pentakosta itu sebagai, ya, pencurahan berkat-berkat Allah. Mereka sampai sekarang itu, ya, menerima dan menganggap serta merayakan ini, hari Pentakosta ini, sebagai hari pencurahan berkat-berkat Allah, ya, di dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat yang Tuhan Allah
nyatakan secara spiritual di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah kemudian saudaraku dirayakan kemudian di dalam perjanjian baru sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Hari yang ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit. Itu mulai dari bangkit 40 hari, naik ke sorga 10 hari, selama 10 malam kita beribadah di sini, dan hari Pentakosta. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan sudah pesankan, Tuhan sudah ingatkan saudaraku bahwa ya Tuhan akan mengirim, Tuhan akan mencurahkan. Dia janjikan kepada saya dan saudara, bukan hanya ke hamba-hamba Tuhan, tapi kepada seluruh orang, seluruh umat yang percaya, bahwa dia akan mengirimkan janji Tuhan supaya orang-orang percaya stay. Orang-orang percaya jangan tinggalkan Yerusalem. Orang-orang percaya hidup di dalam kesetiaan. Orang-orang percaya tekun berdoa, meminta kepada Tuhan supaya mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku di dalam Lukas 24 ayat 49, itu jelas dikatakan oleh Tuhan, ya, dan aku akan mengirim kepadamu. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada satu kalimat ini, Tuhan Yesus belum mati, belum naik ke sorga, saudaraku. Ya, Yesus berkata, ya, untuk menguatkan murid-muridnya, menguatkan umatnya. Karena di dalam perjalanan hidup kita seperti yang 10 malam ini kita pelajari, ada banyak tantangan, persoalan, masalah yang dihadapi. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Dengan satu ayat ini Tuhan katakan, aku akan mengirimkan kepadamu satu janji yang pasti, seperti yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jala surokuma songgok Tuhamu napilar baga-baga di damang. Alai miang mahamu di hutaon, paima disulukuk kamu hagugun nasihat bincang. Puji Tuhan, disolukon, diberikan, dipenuhkan dengan kuasa. Saudaraku, ya, di dalam pemahaman saya dan di dalam pengertian saya mungkin bisa berkata seperti ini, saudaraku, bahwa ya, hari Pentakosta itu sebagai hari di mana yang disepakati oleh bapak-bapak gereja dan ahli-ahli teologi, bahwa hari Pentakosta itulah sebagai awal mula gereja terbentuk. Ya. Tapi sesungguhnya saudaraku, apakah secara eksplisit atau secara implisit, kita jelas melihat saudaraku bahwa ketika Tuhan Yesus menjanjikan ya Roh Kudus itu untuk dicurahkan ya kepada orang-orang percaya, maka sesungguhnya ya, Tuhan sedang berkata seperti ini kepada orang percaya. Aku akan mengirimkan kuasa kepadamu. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu untuk menemani engkau, untuk menyertai engkau selama-lamanya. Dan silakan pertontonkan kuasa surgawi di mana engkau berada. Amin. Tidak dikatakan saudaraku dalam Alkitab, tapi sesungguhnya ketika kita di dalam pemahaman dan perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang berkata, sedang memerintahkan kepada kita, sedang mengarahkan kepada kita, anak-anakku, silakan pertontonkan kuasa yang akan kuberikan kepadamu. Mungkin bahasa apa itu dipertontonkan, karena saudaraku kalau kita baca kisah para rasul, sesudah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, saudaraku, bukankah kisah Rasul 1 ayat 8 itu katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kekuasaan dari tempat maha tinggi. Dan Tuhan katakan, pertontonkan. Dan mereka pertontonkan, saudaraku. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu tadi ayat yang sudah kita bacakan tadi ini. Di dalam kisah para rasul 12 ini. Ya, ketika Petrus, saudaraku, ditangkap. Petrus ditangkap, lalu pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada banyak orang, sebelum dia akan dieksekusi, karena saudaraku kalau kita baca pasal 12 ini dari ayat 1, ya, mereka sudah takut karena Raja Herodes Agripa I
sudah membunuh Yakobus. Ya, kita lihat di ayat 1. Ya, kisah Rasul. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ya, ini Raja Agripa I, Herodes. Kemudian dia menyuruh membunuh Yakobus. Murid Yesus itu dibunuh dengan pedang. Ya. Akhirnya saudaraku apa? Ayat 3, ketika ia melihat bahwa dengan dibunuhnya Yakobus menyenangkan hati orang Yahudi. Dengan bahasa lain, murid-murid menjadi takut, menjadi khawatir. Mungkin itu tujuan daripada Herodes. Dan terus dilanjutkan perbuatannya itu. Yakobus sudah dibunuh. Wah, sekarang giliran Petrus. Petrus ditangkap, saudara. Kemudian dimasukkan dalam penjara, ditahan. Perhatikan ayat 5. Ini satu rahasia, saudaraku. Ketika ada persoalan sesama umat, sesama anggota gereja, ketika Petrus ditahan di dalam penjara, orang lain tidak, saudaraku, menjadi khawatir, takut, menjadi apatis, menjadi tidak peduli. Bukan. Tetapi semua sidang jemaat, saudaraku, anggota gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Puji Tuhan. Menyerahkan karena apa? Mereka sedang di dalam proses mau mempertontonkan kuasa Allah. Kalau kita baca sebelumnya, itu sudah dilakukan. Orang lumpuh berjalan, saudaraku, orang sakit, saudaraku, disembuhkan, dan mereka sedang di dalam proses mempertontonkan kuasa yang dari tempat tinggi itu. Semuanya, siapa saja, kaum ibu, kaum muda, siapapun. Sini ada minyak dibawa oleh orang percaya. Kalau kita beriman, saudaraku, kita berdoa, kita sedang mempertontonkan kepada dunia bahwa kuasa Allah itu ada, nyata sampai hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mereka terus berdoa. Dan Petrus masuk ke penjara ini kali ketiga, saudaraku. Bayangkan. Baru saja mereka menerima kepenuhan roh itu. Mereka mulai hidup sebagai jemaat pertama itu. Jemaat mula-mula. Mereka saling menguatkan, saling membangun. Semua orang menyukai mereka. Bukan karena mereka memaksakan diri supaya orang lain suka. Bukan sedang merekayasa supaya orang suka mereka. Bukan juga sedang di dalam ambisi supaya orang lain menyukai mereka. Tidak. Karena roh Allah sudah diam di dalam diri mereka. Tubuh mereka sebagai bait Allah yang kudus, sebagai bait Roh Kudus, diam, dimeteraikan, dan mereka menjalani hidup itu, saudaraku, menjadi berkat. Karena firman Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran air yang tidak pernah berhenti. Ini sudah mereka mempertontonkan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Artinya orang-orang Pentakosta, jemaat GP Kota Wisata sebagai orang-orang Pentakosta, kita sedang diajarkan Tuhan untuk mempertontonkan kepada dunia kuasa Tuhan itu nyata bagi setiap kita pribadi. Ada amin? Saudara, bukan secara kebetulan Anda menjadi anggota GP Kota Wisata. Terlalu vulgar kalau dibilang emang ada yang ajak-ajak ke sini. Kecuali Roh Kudus yang ajak saudara datang di tempat ini. Ketika Roh Allah bekerja, saudaraku, entah dengan motivasi apa, entah dengan cara apa, apakah secara kebetulan atau saudara tidak terduga-duga ada di tempat ini. Ada seorang jemaat, saudaraku, ketika kita tanya bagaimana caranya Amang bisa sampai di gereja ini. Oh, dulu kami gereja di sana, tapi saya sering terlambat bangun. Kalau ke gereja itu sering saya terlambat. Karena sudah terlambat, akhirnya saya belokkan ke sini. Karena rumahnya di sini, di Tamara, Taman Rahayu. Setiap dia mau ke gereja terlambat, mau ke sana jauh. Akhirnya daripada terlambat, dibelokkan ke sini. Itulah namanya hikmah dari terlambat. Datang di gereja ini, saudaraku,
dia. Saya mau saudaraku sebagai gembala sidang, sebagai pendeta di tempat ini, siapapun kita saudaraku, seperti apapun caranya kita sampai di sini, menjadi anak Pentakosta, menjadi orang Pentakosta, kita harus berbeda dari orang lain. Ada men? Sehingga orang bilang, oh di mana dia beribadah? Di Pentakosta. Oh si Jalutun di Purbadiai. Kajol-majol mana tarsahabi. Sehingga kita bisa berkata, berbahasa roh. Dipenuhkan roh itu adalah satu kewajiban, wajib supaya kita dikuatkan untuk kita bisa mempertontonkan kuasa ilahi di dalam hidup kita. Saya belum bicara saudaraku, oh kalau kita terima itu supaya diselamatkan. Tidak, kita percaya Kristus maka kita diselamatkan. Dengan mulut kita, dengan hati kita, kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tapi kita butuh kuasa saudaraku sampai kita bertahan, sampai ke kota surgawi, kota yang diidam-idamkan Abraham, kota yang saya dan saudara idam-idamkan. Ada amin? Kita perlu kuasa itu 3 kali saudaraku. Kalau kita lihat saudaraku, pertama di dalam Kisah Rasul 4 ayat 3. Kita buka Alkitab kita. Ini baru-baru saja mereka mendapatkan kepenuhan roh itu. Kisah Rasul 4 ayat 3. Mulai ayat 1 saja kita lihat. Ini kasus pertama Petrus ditangkap saudaraku. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Pertama lihat, orang yang gak suka sama mereka ini ahli-ahli agama. Orang yang gak suka dengan Petrus dan Yohanes ini adalah orang-orang yang mengerti Taurat. Imam-imam, pengawal bait Allah, orang-orang Saduki. Beberapa minggu yang lalu saya jelaskan bagaimana posisi orang-orang Saduki. Dari 32 orang Sanhedrin, tokoh-tokoh dalam agama Yahudi itu mayoritas orang Saduki. Jumlahnya tidak sebanyak orang Farisi, tapi mereka orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Sehingga apa yang diucapkan oleh orang Saduki lebih didengar daripada apa yang diucapkan oleh orang Farisi, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Orang-orang Saduki, orang-orang Zadok. Nah ini mulai saudaraku, ketika Petrus, Yohanes, sesudah mereka dipenuhkan roh, mereka saudaraku dengan menggemu-gemu terus menyatakan kesaksian, kebenaran firman, kasih, sukacita. Tapi ada orang yang gak suka, didatangi oleh imam-imam ini, pengawal-pengawal bait Allah. Lanjut ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang Saduki tidak percaya itu. Lanjut ayat yang ke-4, ayat ketiga, ya. Mereka ditangkap, Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ditangkap semua. Nah kalau kita baca nanti pasal yang keempat ini terus, ya, akhirnya saudaraku, ya, di dalam ayat yang ke-21, ya, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, ditekan, diintimidasi, ditakut-takuti. Tapi akhirnya mereka itu saudaraku, imam-imam, pengawal-pengawal bait Allah, orang-orang Saduki, orang-orang berpengaruh di dalam orang Yahudi itu saudaraku, akhirnya apa? Melepaskan mereka. Ini bisa kita lihat saudaraku, ketika Petrus ditangkap yang pertama ini, ya, dia dilepaskan. Karena saudaraku, mereka tidak sanggup untuk mengintimidasi. Orang-orang dunia tidak sanggup saudaraku untuk menekan mereka. Saudaraku, sebagai orang percaya, ya, kehidupan kita ada banyak persoalan masalah. Persoalan-persoalan, masalah, latar belakang kita, dosa kita yang sebelumnya, kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Ini sering mengintimidasi kita, sering menjadi bisikan-bisikan yang mau menghancurkan kita, saudara. Dan kalau kita dengarkan, kita menjadi orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terikat.
sehingga kita tidak mampu berjalan, kita tidak mampu bangkit untuk melayani Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang inferior, orang-orang yang merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan kita mau menjadi orang-orang yang terbelenggu. Sama seperti mereka ini. Apakah kita menjadi bagian daripada ini? Tapi kalau kita lihat saudaraku, Petrus ini akhirnya dilepaskan. Karena apa? Kita bisa melihat saudaraku, oleh sukacita mereka, oleh kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar selama ini, itu bangkit saudaraku. Bukankah dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan apa yang sudah pernah aku katakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Kalau ada orang lain saudaraku, mungkin dia tidak pernah ketika karena Roh Kudus tidak hidup di dalam dia, yang dia ingat saudaraku bukan perkataan firman Tuhan, bukan lagu-lagu rohani, tapi lagu-lagu si Nanggar Tullo, si Nanggar Tullo, 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 itu dia ingat. Setiap ada mau nyanyi, kalau nggak si Nanggar Tullo beragam-ragam. Kalau nggak meragam-ragam, apa sih? Ya itulah lagu-lagu. Tapi firman Tuhan katakan kalau orang-orang Pentakosta, kalau engkau dipenuhkan Roh Kudus, aku akan mengingatkan engkau akan apa yang sudah pernah aku katakan kepadamu. Itu tidak dibikin-bikin saudaraku, karena memang pekerjaan Roh Kudus apa adanya saja, tidak direkayasa, tidak dipaksakan, itu akan mengalir sendiri. Dan itu saudara pasti semua pernah mengalami di sini. Bagaimana hati nurani saudara berbicara ketika ada pilihan-pilihan hidup. Mungkin satu pilihan, ada alternatif lain, ada jalan yang lain. Maka memilih ini saudaraku, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk memberikan yang terbaik. Tapi sering kita mengalahkan hati nurani kita, lebih kepada akal pikiran kita. Petrus dilepaskan. Dia tidak mampu diintimidasi. Saudaraku, ketika kita di dalam perjalanan iman rohani kita, banyak orang saudaraku tidak bisa bergerak maju melayani Tuhan karena persoalan-persoalan di belakangnya, latar belakang hidupnya, dosa yang sudah dia lakukan. Bukankah firman Tuhan katakan Ia adalah Allah yang setia dan adil di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu? Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Dia akan hapuskan segala dosa kita. Dan kita adalah orang-orang yang sedang berjalan terus. Ada amin? Itu orang-orang Pentakosta berjalan terus saudaraku. Nah kemudian yang kedua, Petrus saudaraku ditangkap lagi di dalam Kisah Rasul 5 ayat 18. Sesudah ditangkap sekali, dia dilepaskan, dia terus saudaraku melayani, nggak pernah takut. Kemudian ditangkap lagi di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-18, mulai 17. Ya. Akhirnya mulailah imam besar. Bayangkan. Ya. Kalau tadi imam-imam, kalau ini imam besar. Sudah mulai ikut saudaraku. Pengikut-pengikutnya, orang-orang dari mazhab Saduki kembali bertindak. Sebab mereka, coba, bukan hanya mereka sangat terganggu, tapi mereka saudaraku sudah iri hati, sudah meningkat saudaraku psikologisnya. Mereka sudah menjadi orang-orang yang iri hati. Kepada siapa? Kepada murid-murid itu. Ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kemudian saudaraku, mereka lepas dari penjara ini dan mereka terus saudaraku melayani. Ayat 25. Ayat 24 saja, kita mulai ayat 24. Ketika para pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, yang tadinya mereka iri hati saudaraku, oleh karena keterlibatan sorga untuk melepaskan mereka dari penjara, pada bagian yang kedua ini
tidak cemas. Haleluya. Bukan kita yang cemas, tapi yang mengintimidasi kita, yang mau menghancurkan kita, yang mau merongrong kita, yang mau merusak kita, mereka yang cemas. Apa yang terjadi dengan rasul-rasul ini? Sudah kita masukkan kemarin ke Polsek, sekarang dimasukkan ke Polres. Lepas. Ada apa ini? Kira-kira seperti itu. Kalau nggak bisa Polres, kita masukkan nanti ke Polda. Kan kira-kira seperti ini. Intimidasi supaya orang tidak bisa di dalam kebebasan dan sukacitanya untuk melakukan ketaatannya kepada Tuhan. Ayat 25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara itu ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Sedikit pun orang itu nggak takut. Ibarat kami no, ibarat lagi musik. So naik bolak kami bu, bolak lagi. Nggak ada takutnya orang itu. Ada nih. Sampai kemudian saudaraku, mereka akhirnya lepas. Keterlibatan para malaikat, keterlibatan surga membuat mereka menjadi orang-orang. Saudaraku, sidang jemaat GP Kota Wisata, saya tidak mengerti, tidak paham semua persoalan kita. Seperti apa keterikatan kita, seperti apa belenggu kita yang membuat kita tidak bebas. Mau menyanyi susah. Orang memuji Tuhan, angkat tangan, dia bisa sukacita. Kok kita mau menyanyi mungkin kayak malu-malu, kayak orang angkat tangan kalau dia turun tangan. Saya tidak tahu, tapi bisa jadi orang seperti ini, seperti terbelenggu, takut, khawatir, nggak bebas memuji Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku, orang memuji Tuhan. Kenapa ada orang mau menyanyi itu? Kira-kira seperti apa? Benar? Kalau ada orang memuji Tuhan, harus enak yang pujian tadi di bawah Pak Sintua kita tadi tuh di seluruh dunia, ya kan? Di Pentakosta, kenapa lah? Lupa terakupet. Di Pentakosta, Roh Allah bekerja. Kan semangat kan? Tapi kenapa dengan lagu yang sama, di ruangan yang sama, dengan posisi yang sama, ada orang nggak bisa begitu? Kenapa? Kalau satu tinggal menembak di pentak. Kalau dia kenapa? Pentak, takut nembak dia. Ada yang mengikat, ada yang membuat dia malu, mungkin ada yang membuat dia sungkan. Ada yang saya nggak sedang menghakimi, tapi saya sedang mengamati. Silakan saja kita introspeksi diri sendiri. Kenapa ketika saya bilang saudaraku, puji Tuhan, ada yang menjawab haleluya? Kenapa ada yang bilang lain? Saya udah berpikir, puji Tuhan, saya bilang. Padahal ada orang dengan percaya diri. Saya lihat di di medsos itu, Buru Sinaga, biar kamu lihat. Itu Sartika Sinaga ya. Siapa yang melihat itu? Ya, terhadap mau disuka tersono pura-pura ada HP yang lain ini Totoni. Bilang subscribe dia, ya. Ada dapat subscribe, tolong subscribe saya ya. Subscribe YouTube begu saya. Di mana? Mando YouTube begu. Berkapan no lah ya, saya udah terlambat dong ya. Sekeren nanti YouTube begu saya ini mana? Gak bihitan itu begu YouTube begu ini. Nama lo di nantong benar aku. Hidup di mana cuma tu begu nah jeng di nantong aku. Anda gak terkenal di mana? Buru Sinaga di Kalimantan. Anda friend kamu dah? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa? Orang-orang Pentakosta kita harus mempertontonkan
kepada iblis, kepada setan, kepada dunia. Oh, kita itu beda. Orang Pentakosta nggak pernah menyanyi begini, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Memang puji Tuhan itu. Ya kan saya tidak sedang menghakimi bahwa dalam hatinya juga dia sedang tidak memuji Tuhan, tidak. Haleluya, haleluya. Nggak ada orang Pentakosta seperti itu. Kalau orang Pentakosta puji Tuhan, haleluya, itu semua itu. Nah, kalau kita tidak begitu, itu kita sedang terikat. Petrus 2 kali terikat. Lepas. Saudara mau dilepaskan dari keterikatan, dari ketidakmampuan, dari impian kita. Itu Pentakosta, saudara. Sampai kemudian saudara dipenjarakan, dia masukkan yang ketiga kali. Petrus ini, saudara. Itu tadi yang di Kisah Rasul 12 itu. Tangkap dia, masukkan ke penjara. Besok dia akan diperhadapkan dengan orang banyak oleh Herodes. Berarti malam ini adalah malam terakhir, saudara. Kan kalau orang misalnya dihukum mati, besok akan dieksekusi, ditembak, ya kan? Itulah malam terakhir. Wah, itu permintaannya apapun pasti dikasih. Karena Bapak besok akan ditembak mati. Mintalah apa Bapak yang mau, akan dikasih. Kalau gitu lepaskanlah saya malam ini. Dia minta saksang apa Pak? B2, B1, B3, dicari itu. Mau martabak, telur ayam, telur bebek, atau telur puyuh, dicari. Karena besok dia mau mati. Karena ini matinya bukan mati ditembak, tahu orang mau mati dia. Kalau kita kan kita nggak tahu kapan mati. Siapa di sini yang tahu mati kapan? Mana ada? Kalau misalnya tahu kita misalnya besok mati, oh kita bukan hari ini, oh 2 puasa 24 jam, ya kan? Karena kan sudah tahu besok mati. Oh, nyanyi pun nyanyi haleluya terus. Kalau biasanya haleluya 12 kali, kalau ini 120 kali. Karena besok dia tahu mau mati. Sehari sebelum dia akan dieksekusi, saudaraku, tangkap. 3. Petrus, ya, tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Pengawalan berlapis-lapis. Ya, ada 2, kalau disebutkan di dalam ayat yang keempat itu, ada 4 regu penjagaan di ayat 3. Ya, ada 4 regu penjagaan, dan setiap regu 4 orang. Di ayat yang ketiga. Jadi penjagaannya luar biasa, saudaraku. Ya. Dikawal di muka pintu. Perhatikan, saudaraku. Ini yang mengintimidasi, yang membelenggu, yang mengikat, saudaraku, bukan hanya lagi pemuka-pemuka agama, bukan lagi orang Saduki, tapi sudah lebih meningkat kualitasnya, saudaraku, dan kekuasaannya. Yang memasukkan dia ke penjara, saudaraku, siapa? Raja. Saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Pentakosta, ya, persoalan-persoalan, eskalasi penderitaan, eskalasi masalah yang kita hadapi akan semakin meningkat, saudaraku. Sama seperti yang dialami oleh Petrus ini. Semakin meningkat, saudaraku, terkasih dalam Tuhan, peperangan rohani. Pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing sebagai sidang jemaat, sebagai orang-orang Pentakosta, kan kita bisa mengalami sendiri. Dan itu adalah pengalaman kita pribadi lepas pribadi. Nah, seperti apa kita merasakannya? Eskalasinya, penderitaannya, kesulitannya, saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita.
firman Tuhan juga katakan saudaraku bahwa ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita saudaraku melawan roh-roh di udara, penghulu-penghulu angkasa saudaraku, roh-roh yang ada di udara ini. Itu peperangan kita saudaraku. Memang kita masih hidup di dalam dunia. Coba kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 10, jelas dikatakan kita masih hidup di dalam dunia saudaraku. Tetapi kita tidak berperang secara dunia. Ya, 2 Korintus 10 itu. Kita tidak hidup di awang-awang. Kita tidak hidup saudaraku di Firdaus. Kita hidup di dalam dunia. Kita masih warga negara dunia. Walaupun kewargaan kita bukan warga di sini. Firman Tuhan katakan kalau kita imani kewargaan kita di sorga. Ada amin? Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara dunia. Ada amin? Cara kita, strategi kita, taktik kita, senjata kita, perlengkapan kita bukan perlengkapan dunia. Karena kita sedang berjuang tidak dengan cara dunia. Kadang-kadang saudaraku cara dunia dengan cara surga sering saudaraku beradu di dalam alam pikiran kita. Sering saudaraku cara-cara surga, cara-cara Tuhan ya, yang diperkenalkan kepada kita melalui firman sering tidak masuk akal. Sering sepertinya sulit untuk kita terima. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus itu, perjuangan kita bukan cara dunia. Nah itu yang dilakukan oleh Petrus, ditangkap dia. Satu kali, dua kali, sampai ketiga kali dia ditangkap. Ayat yang keempat. Ya, 2 Korintus 10 ayat keempat. Ayat keempat. Ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Puji Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perlengkapan dari surga apa? Kalau kita dicurahkan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka orang-orang Pentakosta saudaraku harus berbeda dengan orang lain. Ketika kita dipenuhkan Roh, ketika kita menjadi orang-orang yang berbahasa Roh, orang yang dipenuhkan, dicurahkan Roh saudaraku, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mempertontonkan kuasa ilahi di dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, perorangan, individual. Karena apa saudaraku? Itulah senjata yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kuasa surga, kuasa ilahi yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng apapun itu yang mau menghalangi kita. Ada amin? Nah itu saudaraku yang dihadapi oleh Petrus. Di dalam persoalan-persoalannya beberapa minggu yang lalu kita bisa lihat bagaimana Petrus ini. Ya. Petrus pertama-tama saudaraku, kita lihat Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, kepada Petrus dan kepada Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus katakan ikutlah aku kepada Petrus. Dia ikut. Dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan perahunya, tapi di khotbah saya sudah jelaskan, dia belum tinggalkan keegoannya. Dia belum tinggalkan sifat karakter lamanya. Dia melayani Tuhan tapi masih pemarah. Dia melayani Tuhan masih ego. Dia melayani Tuhan tapi tidak pernah mau memaafkan orang. Dia melayani Tuhan tapi sifat karakter yang jelek masih nongol. Sudah ditinggalkan Petrus jalannya, ditinggalkan perahunya, dia ikut Yesus. Akibatnya apa? Sering gagal, sering memalukan, bahkan akhirnya dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Sampai akhirnya kemudian Tuhan Yesus ajak lagi dia di dalam Yohanes 21 ayat 19. Kita sudah dengar juga penjelasannya. Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus dan
mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan. Petrus dikasih tahu sama Tuhan Yesus, engkau itu sesungguhnya sudah ikut aku. Engkau sampai menyangkal aku, tapi sudahlah. Engkau tinggalkan manusia lamamu. Engkau kadang-kadang seperti itu berkata, ya, tapi engkau tidak tahu pikiranku. Engkau tidak tahu rencana surga. Engkau selalu berpikir apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam benakmu, apa yang ada di dalam pengetahuanmu. Tapi sesungguhnya bukan itu. Bukan rencanamu, tapi rencana surga. Karena itu Tuhan Yesus katakan yang kedua kali, ikutlah aku. Maka dia tinggalkan perangai lamanya, keegoannya. Dia tinggalkan sifat-sifat lamanya. Nah, kita kalau mau ikut Tuhan, kita kadang gagal maning. Ada arti ini maning on. Lagi ya, gagal lagi. Kenapa? Kalau kita mau merenungkan saudaraku, kita katakan saudaraku bahwa sering kita seperti itu, ikut Tuhan, ikut pelayanan, ikut gereja, tapi masih dominan. Ya, sifat-sifat karakter lama kita masih nongol, masih nempel. Ada men? Jangan lagi menempel seperti itu. Kemudian saudaraku, sesudah dia tinggalkan saudaraku keegoannya, dia tinggalkan manusia lamanya, mulai saudaraku dia ikut Tuhan. Yesus naik ke surga, lalu mereka dipenuhkan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Beda lagi saudaraku. Haleluya. Mulai mereka saudaraku mempertontonkan kuasa ilahi itu. Pribadi lepas pribadi. 3 kali masuk penjara. Sampai terakhir saudaraku, kali ketiga masuk penjara, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Puji Tuhan. Kembali saudaraku, Tuhan melalui malaikatnya bilang, ayo yang ketiga kalinya aku mau ajak engkau ikut aku. Haleluya. Tuhan katakan kepada saya dan kepada saudara, ikutlah aku. Sekarang tahap yang kemana ini bagi kita? Tahap yang keberapa? Apakah masih tahap 1, ikutlah aku? Kita tinggalkan jala kita, perahu kita, atau kita sudah mau dalam tahap yang kedua, kita sudah tinggalkan kehidupan lama kita, karakter lama kita, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang gak baik. Atau kita mulai masuk saudaraku kepada hal-hal yang supranatural, kepada hal-hal yang ilahi. Tuhan katakan ikutlah aku. Ketika saudaraku Petrus saudara dalam penjara, dikawal berlapis, malaikat datang ke sana. Dia yang 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus, membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Haleluya. Ada lagu kita seperti itu ya. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Gimana lagunya itu mulainya itu? Marah. Nah itu nanti kita nyanyikan ya. Terus mau kuncinya itu. Luar biasa. Bangunlah segera. Tertabu udah top. Kalau bertop pagi itu orang pentos. Bangunlah segera, bersiap diri. Itu Pentakosta. Tapi kalau engkau nyanyi, bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datang. Waduh, semua di Pentakosta. Nggak ada begitu Pentakosta, amin. Karena apa yang dinyanyikan itu menjadi dari dalam. Kenapa kau malu? Berarti kita masih terikat, masih malu-malu menjauh haleluya. 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 Kau mau bergerak. Sekali lagi kalau saya bawa rotan, guru kami di bahasa Inggris disantar gitu, dibawanya rotan panjangnya 2 meter. Kalau misalnya ditanya itu langsung bawanya rotan itu. Bapaknya bulan Advent
Oh, namanya perguruan Mars. Sama. Terus nyanyi tuh. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Kalau nggak ikut nyanyi, ya, terus rotan yang apa itu turun. Jadi nanti saya bawa rotan 2 meter. Haleluya. Semekel hitam apa tigaku. Alana saya junayo firman Tuhan on. Haleluya. Alana mangan dulu kita. Ama motong be. Yang di rumah memotong. Hari Pentakosta memotonglah di rumah. Memotong ayam, memotong kue. Hari ini hari Pentakosta. Pesta bagi kita orang-orang Pentakosta. Haleluya. Jemur saya Tuhan non, selesai ibadat tok tuhur. Oke, memotong ijab dulu. Isod dong hamil agak ini taruh kamu tuh gereja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, Petrus sedang mempertontonkan. Lalu Tuhan datang melalui malaikatnya. Petrus, bangunlah segera. Ada banyak orang dibangunkan gak mau bangun. Bangunlah segera, gak mau bangun. Bangkitlah, gak mau bangkit. Tuhan Yesus bagi orang lumpuh kan, ya bangunlah, bangkitlah, bereskan kasurmu. Iman itu harus bekerja dengan perbuatan, saudaraku. Bangkitlah, bangunlah. Karena saudaraku, ya, ketika malaikat itu mengatakan bangunlah, gugurlah rantai dari tangan Petrus. Puji Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita di dalam keterbelengguan kita, ketika kita di dalam keterikatan kita, Tuhan katakan bangunlah segera. Sesungguhnya Tuhan tidak tinggal diam. Pada saat Dia berkata seperti itu, bangunlah, bangkitlah, Tuhan sedang melepaskan belenggu dari hidup kita. Haleluya. Tapi saudaraku, terkadang sesudah belenggu itu dilepaskan dari hidup kita, kita tidak mau berjalan, kita tidak mau melayani, kita tidak mau bergerak, tetap tidur dengan belenggu yang sudah terlepas. Belenggu tetap dilepaskan. Tapi saudaraku tidak mau bangkit. Firman Tuhan katakan di sini kepada Petrus, ya, bangunlah segera, ya, gugurlah rantai dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadamu, ikatlah pinggang. Kalau kita lihat ini kan lebih merefer kepada apa, perlengkapan rohani, ya, yang sudah dijelaskan di dalam perlengkapan rohani dalam Efesus, ya. Dalam Efesus berapa itu? Efesus 6 ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat perlengkapan rohani itu dikatakan di dalam Efesus 6. Coba Efesus 6 ayat yang ke 14. Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani. Perlengkapan dari surga diberikan kuasa roh itu, tapi saudaraku, Tuhan juga memperlengkapi perlengkapan rohani. Dikatakan apa di dalam ayat 14 itu? Berdirilah tegap, ya. Tuhan memberikan rohnya, memenuhkan kita. Tapi seperti saya katakan tadi, saudaraku, bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah maka iman menjadi sempurna. Amin. Tidak cukup hanya iman saja, tapi kita menjadi penonton. Harus bekerja, kerjakan. Nah, dikatakan dengan apa? Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam segala terus dan sebagainya. Inilah perlengkapan yang diberikan. Firman, keadilan, kebenaran Tuhan berikan. Dan di sini kembali dikatakan kepada Petrus, ikat pinggangmu. Berbicara tentang kebenaran dan ketulusan. Kebenaran, ketulusan artinya tidak menyimpang kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau pinggang kita diikat, maka ini saudaraku tetap terikat kepada pinggang, sehingga kita tidak menjadi orang yang liar, tidak menjadi lari ke kiri dan ke kanan. Ikat pinggangnya, saudaraku. Dan orang-orang kalau kita baca mulai dari kitab Perjanjian Lama yang melayani di rumah Tuhan juga, mereka diikat pinggangnya. Orang mau berperang pun diikat
Bukan ikat pinggang seperti kita ini. Ya, diikat pinggang karena disitulah semua akan bergantung, ditempelkan semua perlengkapan-perlengkapan senjatanya. Dia ikat semua perlengkapan rohani, perlengkapan senjata itu, yang lain itu di dalam ikat pinggang itu. Sehingga di mana-mana selalu disebutkan pakai dulu ikat pinggangnya. Itu yang pertama, saudaraku. Kebenaran, ketulusan. Supaya kita kokoh, saudaraku. Karena sesungguhnya agama harus disertai dengan ketulusan. Gereja harus disertai dengan ketulusan, bukan pamrih. Makanya dikatakan, ya, aku akan pergilah beritakanlah, ya, firman. Aku akan menyertai engkau. Ya, karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus. Ketulusan, saudaraku. Gereja juga harus di dalam ketulusan untuk bekerja. Kebenaran itu, saudaraku, ketulusan itu harus melekat kepada kita. Seperti ikat pinggang itu yang mengikat semua perlengkapan itu, saudaraku. Sehingga semua perlengkapan yang tadi dalam Efesus 6 itu tidak ada satu pun itu, ketopongnya, ya, baju, semuanya itu didahului dengan ikat pinggangnya. Itu yang membuat dia standby. Itu yang membuat dia berdiri kuat, saudaraku, terkasih dalam Tuhan. Inilah yang mengendalikan dia. Ketika pinggangnya, saudaraku, diikat, standby, kuat, confirm, dia bisa berdiri teguh. Maka yang lain dipasangkan senjatanya, perlengkapan lain. Setelah apa? Setelah ikat pinggangnya. Karena setelah ikat pinggangnya dikuatkan, diteguhkan, saudaraku, maka dia bisa berdiri. Dia siap seluruhnya, jiwa, fisik, tenaganya, saudaraku. Sudah tali pinggangnya dikuatkan, dia menjadi orang-orang yang kuat. Sehingga, saudaraku, ikat pinggang inilah yang akan mengendalikan dia, mengendalikan saya dan saudara. Kebenaran, ketulusan. Karena, saudaraku, tanpa agama, tanpa firman Tuhan, orang menjadi liar. Kita orang-orang yang beruntung ada di gereja. Kita beruntung orang-orang yang ada di dalam ibadah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang liar. Banyak orang yang liar sekarang. Tahu liar? Liar, bukan liar. Kalau liar itu kan tukang tipu, liar. Kalau ini liar, seperti binatang liar di hutan. Jangan menjadi liar. Kita harus diikat, dikendalikan tubuh kita. Tanpa diteguhkan oleh ikat pinggang tadi itu, saudaraku, kebenaran dan ketulusan, kesetiaan, maka orang-orang tidak akan dapat berkat. Itu yang dikatakan oleh firman. Dia bangun segera, ikat pinggang, siap. Nah, kalau kita melayani harus siap. Sudah mempertontonkan, saudaraku, kepada dunia kuasa ilahi, kita harus siap dulu. Ada amin? Kita harus siap. Ikat pinggang, kenakan sepatu. Kalau dikatakan kenakan sepatu itu, ya, berkasutkan kerelaan. Ya. Di dalam pelayanan juga menjadi orang-orang yang rela. Kemudian lanjut lagi, dikatakan apa? Ia pun berbuat demikian. Ketika malaikat itu berkata, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, ya, karena akan ada sesuatu yang akan kita lakukan, akan ada sesuatu yang terjadi. Nah, Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu. Keagungan, kemuliaan, ya, simbol dari pelayanan. Kita pakai jubah kita, saudara, kesiapan kita. Ada amin? Ikutlah aku. Nah, saudaraku, maksudnya daripada satu perikop ini, ketika Tuhan kembali menyatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, Tuhan sedang berkata seperti ini, saudaraku. Ini aku katakan, aku sampaikan kepada kau. Kau dibelenggu dan ikat, ya, terikat dengan kuasa-kuasa yang lebih lagi tinggi kuasanya. Tapi aku mau tunjukkan kepadamu, kata Tuhan, bahwa engkau sanggup dilepaskan dengan kuasa supranatural.
dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Dan kalau kita lihat saudaraku terus nanti di perikop ini dan seterusnya, ya, begitu mereka diperlengkapi dengan perlengkapan yang dari Maha Tinggi, perlengkapan dari Tuhan saudaraku, maka kita bisa melihat ya begitu banyak saudaraku mereka mempertontonkan kuasa ilahi dalam hidup mereka. Nah ketika kita melayani saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang biasa. Kita adalah orang-orang yang tidak terlepas dari kekurangan kelemahan kita. Tapi saudaraku sama seperti Petrus, Tuhan mengasihi kita terus. Tuhan membimbing kita terus. Kalau di dalam perjanjian lama saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak taat langsung dibunuh, langsung selesai, langsung. Karena apa? Ya, saudaraku, karena di dalam perjanjian lama ya, agama itu hukum. Dia lakukan tidak berdosa, tidak dia lakukan berdosa, ada akibatnya. Tapi masa Tuhan Yesus, sesudah Yesus datang ke dalam dunia dan mengasihi kita, ya saudaraku, dia sempurnakan semuanya. Persoalan masalah berlatar belakang kita, dosa kesalahan kita saudaraku, Tuhan tetap mengasihi saudaraku. Tuhan tetap sedang memperbaiki kita, dipature-ture saudaraku, diperbaiki dari hari ke hari. Tapi Tuhan katakan ketika Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan, jangan lagi ulangi berbuat dosa. Nah inilah saya dan saudara. Kita mau ya di dalam kehidupan kita menjadi orang yang berbeda. Ini hari Pentakosta, 10 malam sudah kita lalui. Kita tidak mau saudaraku berlalu seperti itu aja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hidup kita tidak diubahkan, hidup kita tidak dipulihkan. Ya, tapi seperti firman Tuhan 2 malam yang lalu, Tuhan akan memberikan karunia-karunia kepada kita. Karunia-karunia, berkat-berkat, dan kita semakin disukai orang. Dan terlebih daripada itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan sedang menantikan kita di sana. Haleluya. Satu bagian yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, kita akan dimampukan. Secara manusia saudaraku, Petrus 3 kali masuk penjara. Dia nggak pernah berpikir bagaimana dia menyelamatkan dirinya. Dia hanya melayani Tuhan saja, dia berbuat yang baik saja, dia taat saja. Masuk penjara, Tuhan selamatkan. Yang kedua, Tuhan selamatkan. Yang ketiga, sampai saudaraku berlapis-lapis. Kadang-kadang saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Pentakosta, sebagai orang-orang Pentakosta saudaraku, kan kita berpikir bagaimana nanti Tuhan cara menyelamatkan aku. Ada banyak persoalan, masalah ekonomi, keuangan, persoalan keluarga, persoalan ini, itu, ini, dan lain sebagainya. Nanti kira-kira kalau ada orang tanya, kau ke surga apa tidak? Kan kita susah menjawabnya kalau kita pikir dengan akal pikiran tenaga kita. Tapi Petrus ini saudaraku, dari segala keterpurukannya, dari segala kelemahannya, sampai dia menyangkal Tuhan. Ketika Tuhan bilang, mari ikutlah aku, ikutlah Tuhan Yesus. Kita terlalu bodoh saudaraku untuk kita bisa mengerti bagaimana kita selamat. Tapi bagi saya dan saudara, serahkan saja sama Tuhan. Dia teramat tahu untuk menyelamatkan kita. Petrus saudaraku masuk dalam penjara itu, saya tidak bisa berpikir ketika saya mempersiapkan ini saudaraku, ketika saya merenungkan ini, saya baca firman Tuhan ini, saya nggak bisa mengerti saudaraku apa yang ada di dalam pikiran Petrus. Dia hanya melayani saja, kok dia masuk penjara seperti ini penderitaannya. Dan dia tidak pernah berpikir bagaimana cara dia menyelamatkan dirinya. Tapi Tuhan mengasihi. Dia tahu cara menyelamatkan saya. Dia tahu cara menyelamatkan keluarga saya. Dia tahu cara menyelamatkan Bapak Ibu. Tuhan tahu menyelamatkan keluarga. Serah saja. Kita akan berdoa. Lipat tanganmu, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Kita semua berlutut. Di rumah juga kita berlutut. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikut saja.